Yang pertama, mari kita memperhatikan ayat yang ke-18. Bapak Ibu, di situ dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Ini berbicara pada akhir zaman, yang menjelang akhir zaman akan ada satu antikristus. Ada satu antikristus, ada satu figur. Kita tidak terlalu mengetahui dengan jelas ini nanti bicara tentang siapa. Tapi yang disebut dengan antikristus itu adalah orang-orang yang melawan Kristus, yang menghalangi, secara sengaja menghalangi orang lain untuk datang kepada Kristus, untuk mengenal Kristus yang benar. Itu nanti akan ada satu antikristus yang menjadi klimaks, yang menjadi puncak sebelum Kristus datang yang kedua kali. Tetapi Alkitab memberitahu kepada kita, bahkan di abad yang pertama, di dalam gereja mula-mula, antikristus itu sudah banyak muncul. Maka Yohanes itu melanjutkan, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Bapak Ibu ketika mendengar tentang hal ini, waktu yang terakhir, zaman akhir, Bapak Ibu pikir apa? Banyak orang Kristen ketika bicara tentang akhir zaman, tentang zaman akhir, terus kemudian yang muncul di dalam hatinya itu kekhawatiran, ketakutan. Benar nggak ya? Ini kelas doktrin lagi bahas eskatologi. Banyak pertanyaan katanya, kelasnya seru karena banyak hal-hal yang ingin kita ketahui tentang akhir zaman. Banyak hal yang kita ingin ketahui tentang zaman akhir. Ya, kenapa kita pengen tahu tentang akhir zaman? Belum tentu kita sampai ke sana loh ya. Kita sudah berakhir duluan sebelum akhir zaman tiba. Belum tentu kita sampai ke sana, tapi kenapa kita pengen tahu? Kenapa? Salah satu halnya saya kira adalah karena ketika kita tahu, kita akan merasa lebih aman. Kita akan pikir kita akan bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi hal itu. Itu tentu benar. Tapi ini adalah memang sesuatu hal yang menarik, tetapi sekaligus juga menakutkan bagi banyak orang Kristen. Kalau kita ditanya sungguh-sungguh, apakah engkau percaya kepada Kristus? Kebanyakan dari kita pasti bilang iya. Gitu ya. Kalau enggak pergi ke gereja. Kalau enggak juga enggak jadi orang Kristen. Apakah engkau mencintai Kristus? Kebanyakan dari kita juga pasti akan bilang iya. Apakah engkau ingin dekat dengan Kristus? Iya juga, begitu ya. Apakah engkau ingin segera bertemu dengan Kristus? Nanti dulu. Percaya Kristus? Iya. Mengasihi Kristus? Iya. Pengen lebih dekat dengan Kristus? Iya. Tapi jangan terlalu dekat. Terlalu dekat bahaya. Ada orang bicara kepada saya. Ini pendeta bicara kepada saya. Ya, saya nggak sebutkan namanya. Dia check up dan kemudian ketahuan ada penyumbatan di daerah sekitar jantungnya. Ketika diberitahu itu penyumbatan yang cukup parah dan dia seharusnya langsung cepat, kalau nggak pasang ring bypass, dia mengaku, dia bicara seperti ini, pada waktu itu saya baru tahu, selama ini saya bilang saya mencintai Kristus, ingin dekat kepada Kristus, tapi nggak pengen cepat-cepat dipanggil oleh Kristus. Nggak ada orang pengen cepat-cepat dipanggil oleh Kristus. Nah, ketika kita bicara tentang akhir zaman, perasaan yang sama muncul. Ya, ada satu ketakutan, ada sesuatu kekhawatiran itu muncul di dalam diri kita. Kenapa? Karena mungkin sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh mengerti bahwa kematian kita itu cuma satu gerbang untuk kita itu mendapatkan sukacita yang sejati, sungguh bersama-sama dengan Kristus. Di dalam surat Filipi, Paulus itu mengatakan, kalau boleh pilih, aku pilih segera bersama-sama dengan Kristus. Itu Paulus loh. Paulus mengatakan seperti itu. Ini adalah satu orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh bagi dia tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih berharga selain daripada pribadi Kristus itu sendiri. Maka kalau boleh pilih tinggal di dunia ini atau bersama-sama dengan Kristus, itu artinya mati. Mati dan kemudian bersama-sama dengan Kristus. Paulus itu mengatakan lebih baik dia kalau boleh bersama-sama dengan Kristus segera. Karena memang dia sangat mencintai Kristus. Dan dia orang yang seperti itu juga, dia tahu bahwa Kristus itu mengasihi dia. Kristus itu menyelamatkan dia. Ini adalah orang yang seperti itu.